Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmatnya kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Serta tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Hanifah Nur Hasanah, mahasiswi PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024, Universitas Veteran Bangun Nusantara. Di sini saya akan menyampaikan pemaparan terkait seminar pendidikan profesi guru dengan dosen pengampu Dr. Veronica Unun Pratiwi, MPD. Pada poin pembahasan yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini, yaitu membahas tentang yang pertama, identifikasi diri, kedua, pengalaman belajar, ketiga, pembelajaran bermakna, keempat, desain inovasi dan artefak, kelima, refleksi pengalaman selama PPG, dan terakhir, rencana tindak lanjut. Pembahasan yang pertama adalah identifikasi diri. Dalam identifikasi diri ini ada 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama, visi untuk pendidikan Indonesia. Yang kedua, visi saya terhadap sosok guru profesional, dan yang ketiga, misi untuk pendidikan Indonesia. Untuk poin yang pertama, visi untuk pendidikan Indonesia yaitu turut serta mewujudkan generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing global, mampu berkontribusi aktif dalam membangun bangsa yang adil, makmur, dan menjadi generasi emas Indonesia yang unggul. Cerdas di sini tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga cerdas secara emosional, sosial, dan spiritual. Artinya, generasi muda Indonesia diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, analitis, kreatif, dan inovatif. Mereka juga harus memiliki kemampuan untuk belajar sepanjang hayat dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Berkarakter, memiliki nilai-nilai moral yang kuat seperti kejujuran, integritas, disiplin, tanggung jawab, dan rasa nasionalisme. Karakter yang kuat akan menjadi fondasi bagi generasi muda untuk menghadapi berbagai tantangan hidup dan menjadi pemimpin yang baik. Berdaya saing global, mampu bersaing di tingkat internasional dalam berbagai bidang seperti ekonomi, teknologi, seni, dan budaya. Untuk mencapai hal ini, generasi muda perlu memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar global, seperti penguasaan bahasa asing, kemampuan berkomunikasi yang baik, dan kemampuan bekerja sama dalam tim yang beragam. Mampu berkontribusi aktif dalam membangun bangsa yang adil, makmur, artinya generasi muda diharapkan terlibat aktif dalam pembangunan bangsa. Mereka diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan masyarakat yang adil, di mana semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Selain itu, mereka juga harus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan negara. Menjadi generasi emas Indonesia yang unggul adalah generasi yang diharapkan dapat membawa Indonesia mencapai kejayaannya. Generasi ini diharapkan memiliki kualitas yang jauh lebih baik dari generasi sebelumnya dalam segala aspek kehidupan. Mereka diharapkan menjadi generasi yang inovatif, kreatif, dan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang maju dan disegani di dunia. Itulah penjabaran visi untuk pendidikan di Indonesia. Poin yang kedua adalah visi untuk sosok guru profesional. Menjadi guru profesional yang dapat mewujudkan pembelajaran yang kreatif, menyenangkan dan sesuai dengan minat bakat, serta kebutuhan peserta didik untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Hal itu menggambarkan sosok guru yang ideal, yakni seorang profesional yang tidak hanya sekedar menyampaikan materi atau materi pelajaran, tetapi juga mampu menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi setiap peserta didik.
Guru profesional. Seorang guru yang memiliki kompetensi pedagogik profesional dan kepribadian yang baik, ia tidak hanya menguasai materi pelajaran, tetapi juga memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Pembelajaran kreatif. Pembelajaran yang tidak monoton dan membosankan, tetapi melibatkan berbagai metode dan aktivitas yang menarik minat peserta didik. Guru kreatif akan selalu mencari cara-cara baru untuk menyampaikan materi pembelajaran, sehingga peserta didik tidak mudah bosan dan tetap termotivasi untuk belajar. Pembelajaran menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan akan membuat peserta didik lebih mudah memahami materi pelajaran dan lebih berminat untuk belajar. Guru dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai media pelajaran yang menarik seperti permainan, video, atau diskusi kelompok. Sesuai dengan kebutuhan peserta didik, pembelajaran yang efektif harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Guru perlu memperhatikan tingkat pemahaman, gaya belajar, kesulitan yang dihadapi oleh setiap peserta didik. Karena antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya itu mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda. Misi yang kedua, berusaha mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai platform yang menarik. Ketiga, menciptakan budaya baik di lingkungan sekolah yang dapat membentuk karakter peserta didik. Yang keempat, menciptakan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik agar tercipta suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Dan yang kelima, melakukan refleksi pembelajaran. Tujuannya adalah agar saya sebagai guru mengerti kekurangan dari pembelajaran sebelumnya dan dapat saya perbaiki untuk kedepannya atau di pembelajaran selanjutnya. Pengalaman belajar. Pada semester 1, saya belajar mengenai 1. Filosofi pendidikan Indonesia, 2. Pembelajaran berdiferensiasi, 3. Prinsip pengajaran dan asesmen pertama, yang selanjutnya pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia, PPL 1 dan PPKS atau pencegahan perilaku kekerasan seksual. Selanjutnya, pada semester 2 saya belajar tentang pembelajaran sosial emosional, computational thinking, prinsip pengajaran dan asesmen kedua, PPL 2, proyek kepemimpinan dan seminar pendidikan. Pembahasan selanjutnya adalah refleksi mata kuliah. Pada pembahasan kali ini, saya akan mengambil pembelajaran berdiferensiasi. Pada pembelajaran berdiferensiasi terdapat 5 topik. Topik pertama berisi pemetaan kebutuhan peserta didik, meliputi kesiapan belajar peserta didik, minat peserta didik, dan profil belajar peserta didik. Kemudian untuk topik yang kedua berisi tentang aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi, seperti aspek konten atau isi, aspek proses, aspek produk, dan aspek lingkungan belajar. Pada topik 3 berisi tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi, meliputi project-based learning, small group discussion, jigsaw reading, problem-based instruction. Untuk topik 4 sendiri berisi tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi perangkat ajar dan micro teaching. Dan di topik yang kelima atau topik yang terakhir berisi tentang evaluasi pada pembelajaran berdiferensiasi dan bermakna. Setelah saya melakukan refleksi terhadap mata kuliah PPG Prajabatan yang sudah saya tempuh selama 2 semester, tentu banyak pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapatkan. Berdasarkan refleksi tersebut, terdapat salah satu mata kuliah yang memberikan pengalaman bermakna bagi saya, yaitu mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Pada mata kuliah tersebut, saya mengetahui bagaimana seorang guru harus mengetahui keberagaman karakteristik setiap peserta didik yang berbeda antara satu dan yang lainnya.
Untuk mengatasi perbedaan karakteristik peserta didik, maka dibutuhkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Pada kesempatan kali ini, saya akan fokus untuk memaparkan tentang aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi yang berisi aspek konten atau isi, aspek proses, aspek produk, dan aspek lingkungan belajar. Dan strategi pembelajaran berdiferensiasi yaitu project-based learning, small group discussion, jigsaw reading, problem-based instruction. Yang perlu diperhatikan dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi meliputi yang pertama, mengenali karakteristik peserta didik, baik dari kesiapan belajar, gaya belajar, maupun minat dan bakat peserta didik itu sendiri. Yang kedua, merancang rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dengan membuat lesson study. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu adalah mengimplementasikan model pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan peserta didik. Dan terakhir, melakukan refleksi pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran ke depannya. Selanjutnya adalah desain inovasi pembelajaran. Melakukan pemetaan mengenai profil belajar peserta didik di kelas 4 di SD Negeri Pengkol 1 untuk mengetahui gaya belajar dan kemampuan awal peserta didik, serta mendesain lembar kerja peserta didik sesuai dengan kemampuan belajar peserta didik. Pada desain inovasi pembelajaran ini, saya menawarkan asesmen diagnostik yang akan digunakan di awal untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Apakah dia itu termasuk kategori visual, auditory, atau kinestik. Kemudian, di sini juga saya mendesain sebuah lembar kerja peserta didik berdasarkan kemampuan peserta didik yang terdiri dari kemampuan mahir, kemampuan sedang, dan kemampuan berkembang. Jadi, dalam desain inovasi pembelajaran saya, untuk LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik ini terdapat perbedaan dan dikategorikan menjadi 3 sesuai dengan kemampuan belajar peserta didiknya. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi peserta didik untuk belajar sesuai kemampuannya. Jadi, dengan LKPD yang bertingkat ini, kelompok yang mahir itu merasa tantangannya sudah sesuai dengan kemampuannya. Kelompok sedang juga seperti itu. Dia sudah merasa dengan LKPD yang disesuaikan dengan kemampuannya, maka itu sudah sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan untuk yang berkembang, ini akan mengasah bagaimana perkembangan pembelajarannya dalam memahami materi yang telah disampaikan. Bahasan selanjutnya adalah artefak. Artefak saya adalah modul ajar dengan materi fotosintesis untuk kelas 4 yang berada di fase B pada semester 1 dengan model pembelajaran project-based learning. Hal tersebut sejalan dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Alasan saya memilih model pembelajaran project-based learning adalah strategi pengajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengelola kegiatan belajar di kelas dengan membuat suatu proyek. Strategi ini akan menghasilkan aspek pembelajaran berdiferensiasi produk yang berbeda sesuai dengan kemampuan peserta didik. Model pembelajaran project-based learning memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya sendiri meningkatkan aktivitas belajar peserta didik untuk berpikir kritis, bergotong royong, berkebinekaan global, dan kreatif. Sedangkan kekurangannya adalah model pembelajaran project-based learning ini membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk menyelesaikan sebuah produk. Ini saya menekankan aspek proses yang sesuai dengan sintaks-sintaks yang ada pada model pembelajaran project-based learning. Sintaks pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi.
Sintaks yang kedua, merencanakan proyek. Dengan membuat kelompok yang terdiri dari 4-6 peserta didik pada setiap kelompok yang sudah disesuaikan dengan kemampuan belajarnya. Pembentukan kelompok ini didasarkan dari asesmen diagnostik dan hasil belajar yang telah dilakukan sebelumnya. Sintaks ketiga, menyusun jadwal. Sintaks 4, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Sintaks 5, menguji hasil, bisa dilakukan dengan presentasi di depan kelas. Kemudian sintaks 6, evaluasi pengalaman pembelajaran. Dan untuk aspek produk yang dihasilkan sesuai dengan kemampuan peserta didik, itu tentu saja berbeda-beda berdasarkan kemampuan perlu bimbingan, kemampuan sedang, dan kemampuan mahir. Fasilitasi mode pembelajaran Project-Based Learning, saya membentuk kelompok peserta didik sesuai kemampuan peserta didik yang terbagi menjadi kemampuan mahir, kemampuan sedang, dan kemampuan perlu bimbingan. Bagi peserta didik dengan kemampuan mahir, saya hanya memantau perkembangan penyelesaian proyeknya. Untuk peserta didik dengan kemampuan sedang, masih saya bimbing sedikit dan diberikan pengarahan. Sedangkan peserta didik dengan kemampuan berkembang, saya lebih prioritaskan untuk membimbing dan dipantau dalam menyelesaikan proyeknya. Untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik, saya membuat permainan di aplikasi EduGplay untuk melihat tingkat pemahaman peserta didik dalam memahami materi yang telah saya sampaikan. Dari modul ajar yang telah saya buat sejalan dengan artikel penelitian yang telah saya buat juga dengan judul peningkatan aktivitas belajar peserta didik dengan menerapkan model pembelajaran Project-Based Learning atau PGBL menggunakan media pembelajaran puzzle mata pelajaran IPAS kelas 4 di SD Negeri Pengkol 01. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya aktivitas belajar peserta didik selama belajar mata pelajaran IPAS di kelas 4 di SD Negeri Pengkol 01. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas belajar peserta didik dan meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan menerapkan model pembelajaran Project-Based Learning atau PGBL dengan menggunakan media puzzle pada mata pelajaran IPAS kelas 4 di SD Negeri Pengkol 01. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 2 siklus. Subjek pada penelitian ini adalah para peserta didik kelas 4 yang berjumlah 24 peserta didik. Teknik pengumpulan data menggunakan lembar observasi dan tes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata presentasi keaktifan belajar atau aktivitas belajar peserta didik di kelas 4 mengalami peningkatan. Pada siklus 1, aktivitas belajar peserta didik sebesar 58% dalam kategori baik. Lalu pada siklus 2 meningkat sebanyak atau menjadi 87% dalam kategori sangat baik. Kemudian untuk hasil belajarnya juga mengalami peningkatan. Pada siklus pertama, hasil belajar peserta didik mencapai 46%. Kemudian itu dalam kategori baik. Selanjutnya pada siklus 2 meningkat menjadi 92% dalam kategori sangat baik. Artikel ini sejalan dengan strategi pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu Project-Based Learning. Di sini, peserta didik diminta untuk dalam siklusnya membuat sebuah proyek untuk melihat bagaimana aktivitas peserta didik itu ketika menggunakan Project-Based Learning dengan metode yang lainnya, apakah ada perbedaan dan hasil pembelajaran apakah meningkat atau tidak. Dan itu diteliti sebanyak 2 kali siklus. Dan hasilnya setelah penelitian itu menghasilkan bahwa dengan menggunakan Project-Based Learning dengan media pembelajaran puzzle,
Aktivitas peserta didik maupun hasil belajar peserta didik mengalami peningkatan yang signifikan juga. Hal itu menunjukkan bahwa pembelajaran diferensiasi ini juga bisa diterapkan di sekolah dasar, terutama dengan sesuai dengan subjeknya di artikel saya, yaitu di kelas 4 di SD Negeri Bengkol 1. Saya lebih menekankan strategi pembelajaran project-based learning dan pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi aspek produk. Karena di sini saya membagi peserta didik itu berdasarkan kemampuan belajarnya. Ada yang berkemampuan mahir, ada yang berkemampuan sedang, dan ada yang berkemampuan perlu bimbingan. Selanjutnya tentang manfaat artefak. Bagi guru, artefak yang saya sudah buat dapat dijadikan refleksi untuk meningkatkan pembelajaran di dalam kelas dan menciptakan kelas yang menyenangkan, sehingga aktivitas belajar dan pembelajaran di dalam kelas itu meningkat dan hasil belajar peserta didik pun juga dapat meningkat. Untuk peserta didik, manfaatnya adalah dapat memberi pembelajaran bermakna yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Berdasarkan kemampuan peserta didik tersebut, ilmu yang mereka peroleh tetap meningkat sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, pembahasan tentang refleksi pengalaman selama PPG. Refleksi pengalaman selama PPG ini dapat dikategorikan secara individu maupun berkelompok. Secara individu, PPG Prajabatan ini memberikan pengalaman yang berkesan bagi saya. PPG Prajabatan yang telah saya lalui selama 2 semester memberikan saya motivasi untuk selalu meningkatkan kualitas diri saya agar dapat menjadi guru profesional dan memberikan ilmu kepada saya untuk menciptakan lingkungan yang menyenangkan dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Untuk kelompok, PPG Prajabatan ini diharapkan dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan rekan sejawat dan berbagi informasi serta diskusi untuk meningkatkan dan menghasilkan inovasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas maupun karakter peserta didik. Lanjut. Rencana tindak lanjut setelah menyelesaikan seminar pada topik ini adalah mampu menjadi seorang guru yang dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan kesiapan belajar, gaya belajar, dan minat belajar peserta didik yang berbeda-beda. Selain itu juga mampu membuat modul ajar yang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi agar semua peserta didik dapat terfasilitasi dengan baik. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.